Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina Ramadhani Hadian dengan NIM 230701056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 aliran psikologi. Yang pertama ada behaviorisme. Psikologi behaviorisme adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sistem psikologi behaviorisme ini merupakan transisi dari sistem sebelumnya. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon organisme terhadap rangsangan. Kemudian ada tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama ada B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai dengan 90. Skinner yang mencetuskan penelitian Skinner's Box. Nah, penelitian tersebut bereksperimen menggunakan seekor tikus yang ditempatkan pada sebuah kotak. Dalam kotak yang kemudian disebut dengan Skinner's Box, terdapat suatu tombol yang kalau ditekan akan menyebabkan munculnya makanan. Awalnya, tikus melakukan perilaku alamiah seperti mencakar, menyundul, mengendus, memanjat, dan lain sebagainya, sampai kemudian tanpa disengaja tombolnya tertekan sehingga muncul makanan. Pada saat inilah perilaku operant yaitu muncul, yaitu ketika tikus mulai belajar menghubungkan antara keluarnya makanan dan perilaku menekan tombol. Jika secara konsisten makanan itu muncul setiap tombol ditekan, maka perilaku operant tersebut akan semakin kuat. Namun jika reinforcement tersebut dihilangkan setiap tikus menekan tombol, maka perilaku operant tersebut akan hilang dengan sendiri. Yang terakhir ini disebut dengan execution. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936. Pavlov mempunyai keyakinan bahwa semua perilaku adalah refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Namun demikian, karena adanya hambatan yang dipelajari, refleks tersebut kemudian terhambat. Maka kemudian ada stimulus yang menstimulasi munculnya suatu perilaku, dan ada stimulus juga yang justru menghambat suatu perilaku. Berkaitan dengan itu, Pavlov menyampaikan ada yang disebut dengan exclusionary condition dan inhibitory condition. Kemudian ada terapan behaviorisme. Yang pertama, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dengan suatu perilaku yang mengenai latar belakang. Yang kedua ada applied behavior analysis, merupakan model intervensi yang berorientasi pada nilai ilmiah, pengumpulan data, dan menganalisis dan menginterpretasi data, serta karakteristik yang memberikan penekanan pada pentingnya proses belajar dan lingkungan. Kemudian kesimpulannya, behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Dan tokoh para ahli mereka lebih memilih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian perilaku. Dan persepsi terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan. Sebab itu, persepsi itu berbeda-beda, bisa bergantung pada diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kedua ada Gestalt. Psikologi Gestalt adalah salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Kemudian ada tokoh ahli, yang pertama ada Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai dengan 1943. Keyakinan Wertheimer bahwa manusia itu secara aktif mengorganisasikan persepsinya mendorongnya untuk menulis buku Reading in Perception pada tahun 1923, yang salah satunya membahas mengenai Law of Vagueness, yaitu hukum-hukum yang menyatakan bahwa persepsi manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk organisasi keseluruhan atau gestalt. Yang kedua ada Kurt Koffka pada tahun 1886 sampai dengan 1941. Beliau pada tahun 1922 menulis artikel yang berjudul Perception: An Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di jurnal American Psychological Bulletin. Artikel tersebut walaupun disalahpahami bahwa psikologi Gestalt hanya membahas persepsi, tapi berpengaruh besar pada penyebaran ide psikologi Gestalt di Amerika.
Pada tahun 1924, ia menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind, An Introduction to Child Psychology. Dengan buku tersebut, Kafka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Dan yang ketiga ada Wolfgang Kohler pada tahun 1887 sampai dengan 1967. Beliau melakukan penyelidikan mengenai tingkah laku kecerdasan kepada simpanse. Pada awalnya, simpanse dimasukkan ke sangkar, kemudian sangkar tersebut di atasnya terdapat pisang, dan di dalam sangkar ada kotak-kotak berlainan jenis. Pada awalnya, simpanse melompat-lompat untuk mendapatkan pisang tersebut. Namun naas, hasilnya gagal, dan pisang tersebut tidak dapat didapatkan oleh simpanse. Lalu, simpanse berpikir sejenak dan berdiam. Kemudian ia menyusun kotak-kotak untuk mencapai pisang tersebut. Kemudian ada prinsip Gestalt. Yang pertama ada figure ground, yaitu ketika persepsi suatu stimulus, bidang persepsi kita akan terbagi dua, figure dan ground. Figure merupakan bagian yang jelas dan menjadi pusat perhatian, sedangkan ground merupakan bagian yang kabur dan tidak menjadi pusat perhatian. Yang kedua, ada principle of continuity, yaitu kita mempersepsikan suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tetapi dalam suatu konfigurasi tertentu. Yang ketiga, ada principle of inclusiveness, yaitu kita akan cenderung mempersepsikan stimulus yang paling besar dibandingkan yang lebih kecil. Keempat, ada principle of closure, yaitu kita cenderung akan mempersepsikan gambar yang belum selesai seperti sudah selesai. Kemudian ada principle of similarity, yaitu kita cenderung mempersepsikan dua stimulus yang memiliki ciri khas yang sama sebagai satu kelompok. Dan yang terakhir ada principle of proximity, yaitu kita akan mempersepsikan dua stimulus yang berdekatan sebagai satu kelompok. Yang ketiga adalah fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan menekankan kepada psikis serta menaruh perhatian pada fungsi mental. Kemudian ada ciri khas dari fungsionalisme. Yang pertama, menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen mental. Kedua, sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi psikologi untuk berbagai bidang dan kelompok manusia. Yang ketiga, ada aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Selanjutnya ada prinsip emosi. Prinsip emosi menurut James mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Ia juga mengatakan bahwa emosi sulit dibayangkan kalau tidak ada kaitannya dengan tubuh. Kemudian ada prinsip diri. Prinsip diri juga dibilang cukup luas, tidak terbatas. Padahal hal-hal yang melekat pada diri saja baik bersifat fisik ataupun psikologis. Namun bisa berperan juga sebagai objek pikiran ataupun subjek berpikir atau ego. Nah, yang terakhir ada prinsip kesadaran. Nah, prinsip kesadaran merupakan suatu sifat personal dan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan membentuk kesadaran yang berbeda-beda pula. Kesadaran juga mengalami perubahan yang terus-menerus. Kemudian ada tokoh ahlinya, yaitu John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. John Dewey merupakan salah satu tokoh penting dalam fungsionalisme pada tahun 1896. Beliau menulis artikel yang berjudul The Reflect Art Concept in Psychology yang dianggap sebagai Declaration of Independence for American Functional Psychology. Nah, untuk aliran psikologi yang terakhir ada psikoanalisis. Nah, psikoanalisis sendiri merupakan aliran psikologi yang lebih fokus pada ketidaksadaran dalam menjelaskan perilaku manusia, menganggap penting masa lalu, dan menjadikan motivasi seksual sebagai motivasi dasar. Kemudian ada tahapan perkembangan siklus seksual. 1. Oral state, 2. anal state, 3. pelvic state, 4. vaginital state, 5. genital. Kemudian ada juga tokoh psikoanalisis, Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Beliau berkuliah di University of Vienna pada tahun 1872 dengan konsentrasi ilmu biologi. Ia pernah melakukan penelitian mengenai kokain
dan menulis artikel mengenai keuntungan memakai kokain. Menurut beliau, kokain bisa mengatasi masalah depresi dan meningkatkan energi. Namun, keyakinannya tersebut ternyata tidak didapati tepat, dikarenakan banyaknya orang yang kecanduan terhadap kokain justru bisa membuat orang meninggal, dan akhirnya beliau mendapatkan banyak juga kritik. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan salah satu konsep penting dalam psikoanalisis Freud. Struktur kepribadian juga dianggap berpengaruh besar terhadap keunikan dan bagaimana seseorang berperilaku. Yang pertama ada ID. ID merupakan salah satu elemen dari sistem kepribadian Freud, merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Lalu, superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma sosial yang sudah terrealisasikan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga ataupun masyarakat. Yang terakhir ada ego. Ego adalah menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan ID dan harapan superego. Dan ego juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengatasi tuntutan dari ID dan superego. Kemudian, mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri merupakan mekanisme adaptasi ketika ego tidak lagi sanggup mengatasi situasi. Nah, mekanisme pertahanan diri itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, represi. Yang kedua, displacement. Yang ketiga, proyeksi. Keempat, regresi. Yang terakhir ada reaksi formasi. Represi merupakan strategi pertahanan diri dengan menekan memori, pikiran, dan persepsi yang membahayakan diri sendiri. Kemudian ada displacement, merupakan strategi pertahanan diri dengan mengganti objek yang menimbulkan kecemasan dengan tujuan yang tidak menimbulkan kecemasan. Kemudian ada proyeksi, merupakan strategi pertahanan diri dengan mengamatkan kekurangan atau kesalahan kepribadinya kepada benda ataupun orang lain. Regresi merupakan strategi pertahanan diri dengan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Yang terakhir ada reaksi formasi, merupakan strategi pertahanan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.